Inilah Aceh, wilayah di ujung barat Nusantara yang merekam aneka rona sejarah, warisan kejayaan, Kesultanan Aceh Darussalam. Aktivitas perdagangan yang dibingkai dalam semangat Islam menjadi denyut nadi yang menghidupi Kesultanan Aceh Darussalam hingga mencapai masa keemasannya pada sekitar abad ke-17. Saat itu, peradaban Aceh dinobatkan sebagai 5 besar peradaban Islam dunia. Aceh kuat itu dua hal ya. Pertama karena Islam, kedua karena perdagangan. Sebenarnya Aceh itu baru muncul abad ke-16. Dulunya kerajaan-kerajaan yang terpecah. Negeri itu menjadi negeri bahkan menjadi 5 besar dunia dalam dunia Islam. Setelah habisnya Cordoba dan Abbasiyah dan Umayyah ini, maka munculnya Turki, Maroko, Isfahan, Bani Fatimiyah, Maroko, Isfahan, Iran, Moghul di India, Aceh Darussalam. Yang Aceh Darussalam ini cikal bakalnya dari kerajaan Lamuri itu sendiri. Di kawasan Bukit Lamreh, Kabupaten Aceh Besar inilah kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam bermula. Di sini pernah berdiri kerajaan Lamuri, cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Sejumlah temuan arkeologis membuktikan bahwa kawasan Lamreh pernah menjadi kota pelabuhan yang cukup ramai jauh sebelum Kesultanan Aceh Darussalam berdiri. Kita saat ini berada di salah satu titik kawasan Bukit Lamreh di Kecamatan Krung Raya, Aceh Besar. Di lokasi ini dalam penelitian arkeologis itu banyak ditemukan sisa-sisa kehidupan masa lampau. Di antaranya yaitu struktur bangunan, kemudian ada makam-makam di zaman Islam dan deposit. Salah satu makam kuno yang kita temukan di kawasan ini yaitu 2 makam ini dengan batu nisan yang cukup unik. Yang menarik dari batu nisan ini yaitu dari hal bentuknya, dan ini tidak dikenal setelah Aceh Darussalam. Benda ini memang dipahat oleh pemahatnya dengan pemahaman yang dikuasainya dengan elemen-elemen yang sudah dikenal, khususnya pengaruh dari seni pahat India yang Hindu atau Buddhis. Sebagai contoh itu di sini ada semacam motif bunga yang bentuknya menyerupai trisula atau triratna itu, dan memang ini sangat khas dari tradisi Hindu atau Buddhis di Asia Selatan atau India. Batu-batu nisan ini memang dipercayai arkeolog sebagai penanda makam untuk orang-orang Islam yang pernah tinggal di sini, dan memang ada hubungan antara kawasan ini dengan India, baik itu orang Hindu atau Buddha, dan termasuk Muslim-Muslim India juga pernah berkunjung kemari. Dipercayai di sana pernah terjadi pertemuan antara orang-orang Timur Tengah, Persia, Islam. Kemudian mereka membangun sebuah komunitas Islam dan berangkat kemari untuk membangun sebuah pelabuhan dan kota pelabuhan yang dihuni oleh masyarakat campuran tersebut. Ada peninggalan deposit di sini. Deposit dalam pengertian yaitu sisa-sisa sampah dapur ya, berupa peralatan dapur dan peralatan rumah tangga. Sebagai contoh di sini saya tunjukkan satu benda menarik. Ini adalah keramik khas dari Cina yang dibuat di Zhejiang. Itu dari masa Song Selatan dan juga dari masa Yuan. Benda-benda seperti ini sering ditemukan di kawasan Bukit Lamreh. Tak banyak catatan sejarah tentang kerajaan Lamuri. Keberadaannya
hanya terekam dalam sejumlah catatan perjalanan para musafir mancanegara yang pernah singgah di Kepulauan Nusantara. Lamuri ini sebenarnya ini kerajaan tua di Nusantara ini. Kita masalah Lamuri ini kita dapat catatan, kalau catatan yang di batu bersurat itu terdapat di bekas kerajaan Chola di India, di daerah Tamil Nadu. Di situ ada batu bersurat namanya bahwa Raja Chola, Rayendra Chola I pernah sampai ke kerajaan Lamuri. Di situ disebut dengan Il Lamuri Desam. Kemudian juga kerajaan Lamuri ini juga tercatat sebagai dalam catatan perjalanan Cheng Hu, catatan Mahuan juga dicatat dalam Lamuri. Bahkan Cheng Hu selama 7 kali berkunjung keliling dunia ke Asia dan ke Afrika. Ke-7 kali itu dia singgah di kerajaan Lamuri, khususnya dalam hal untuk meminta izin memakai air laut tawar daerah Sabang, Pulau Weh. Karena Sabang saat itu tunduk kepada kerajaan Lamuri ini. Juga kerajaan Lamuri ini kalau dalam catatan-catatan Cina itu disebut dengan Lanuli atau Lanpuli, ya, Lanuli. Kalau catatan Arab disebut dengan Lambri. Maka kalau kita buka catatan misalnya Ibnu Battuta Ar-Rihlah, beliau bahkan mengatakan pernah singgah di kerajaan Lamuri di samping kerajaan Samudra Pasai. Kemudian juga dalam catatan Marco Polo. Dulu mereka kira itu batu-batu yang terbuang, dan pernah juga diceritakan itu tempat ikat-ikat lembu karena mereka nggak tahu